Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu seluruh sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi dalam ibadah online kita. Saya yakin dan percaya walaupun kita di rumah bersama-sama kita semua bersuka cita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, segera kita akan memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, kami percaya semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan memuji, memuliakan Engkau saat pagi hari ini. Biar Engkau Allah hadir di rumah kami masing-masing. Biar Engkau berkarya bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sama-sama kami diberkati. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan memulaikan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Amin. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta.
ungkapkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih ya Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, amin, haleluya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, haleluya, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mau setia ya Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Haleluya, ini hidup kami ya Tuhan, ini hidup kami. Oh,
angkat suaramu, angkat tanganmu. Katakan bahwa Tuhan, ini hidup kami, ini hidupku. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ya ralaba 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 sia ralaba. Ya ralaba 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 santa ralaba. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Angkat suaramu, buka mulutmu, angkat tanganmu. Ralaba 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 ralaba. Ya ralaba santa ralaba santa ralaba santa ralaba santa ralaba. Ya ralaba 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 sia ralaba santa ralaba sia ralaba sia ralaba santa ralaba santa. Ya ralaba santa ralaba. Ya ralaba santa ralaba. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Yes, yes. Hamarasa. Ya ralabasa. Ya ralabasi. Ya ralabasa. Ya ralaba. Ya ralasi. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 santa ralaba. Yesus, Yesus, ya ralaba si ya ralaba 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 santa ralaba. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Walaupun bumi berlalu, walaupun dunia bergelora, walaupun laut bergelora, walaupun bumi ini lalu, kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Biar Engkau Allah tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, menghadapi hidup ini yang penuh dengan pencobaan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat waktu yang indah saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada.
Kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Mari saudara kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, kita membaca ayatnya yang ke-7. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Ayat yang singkat saudaraku, hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, tetaplah berdoa saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan atau mengingatkan atau terus saudaraku menetapkan bagi kita bahwa kita harus tetap berdoa. Dan kasih Tuhan, banyak kali kita bertanya, aku sudah berdoa, namun seringkali aku bolong dalam berdoa. Nah saudaraku, kenapa kita harus tetap berdoa? Tentunya saudaraku firman Tuhan tertulis demikian, maka tentu ada alasan yang Tuhan akan sampaikan kepada kita semua yang ada. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-32. Mazmur pasal 32, kita membaca ayatnya yang ke-6. Mazmur 32 ayatnya yang ke-6. Mazmur 32 ayatnya yang ke-6 tertulis demikian. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Puji Tuhan. Saya baca ulang saudaraku. Ayat yang begitu luar biasa. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Mari saudara kasih Tuhan. Hendaklah saudaraku, berarti wajib, harus. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Orang saleh saudaraku berdoa kepada Tuhan. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Tokoh dalam Alkitab saudaraku yang menerima kegenapan firman Tuhan ini adalah Nuh. Nuh pasalnya yang ke-7 kita baca. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-7. Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-23. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semua itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Puji Tuhan. Mari saudaraku. Dikatakan bahwa Allah menghapuskan segala yang ada. Baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semua itu dihapuskan dari atas bumi, kecuali Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Terus kasih Tuhan. 120 tahun Nuh, saudaraku, berseru-seru. Berdoa, saudaraku, dan berseru-seru. Dia berseru-seru, saudaraku, menyatakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan dia berdoa, saudaraku, agar seruannya itu, saudaraku, tidak sia-sia. Ada orang yang mendengar, saudaraku. Ada firman Allah, saudaraku, yang disampaikan. Dan ada orang yang merespon firman itu. Sehingga mereka, saudaraku, tidak dihapuskan dari muka bumi. Tetapi kita tahu, saudaraku, bahwa hanya Nuh, saudaraku, dan keluarganya yang tidak dihapuskan dari muka bumi ini. Nah, kasih Tuhan. Pasalnya yang ke-9. Pasalnya yang ke-9 kita baca ayatnya yang ke-11. Pasal 9 ayatnya yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah
ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Dan saya kasih Tuhan, Allah berkata bahwa ini pertama dan ini terakhir. Air bah itu menghapuskan dunia ini dengan segala isinya. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan mengingat perjanjian itu ketika kutaruh busurku. Kita kenal sebagai pelangi. Nah, Allah saudaraku ketika manusia saudaraku berbuat sesuatu yang tidak baik, Allah ingin saudaraku kembali berbuat sesuatu saudaraku, maka dia ingat ada busur saudaraku, ada pelangi, saudaraku, kasih Tuhan. Nah, kita melihat di sini saudaraku bahwa peristiwa itu saudaraku sudah terjadi dan bagaimana firman Allah saudaraku mengajarkan kepada kita. Bagaimana firman Allah itu sampai kepada kita di zaman gereja ini. Saudaraku. Mari kita buka bersama dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-17. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, saudaraku. Kita baca mulai ayatnya yang ke-26. Lukas 17 ayatnya yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air dan membinasakan mereka semua. Demikian juga terjadi seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang beri peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, jangan lihat turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, dan yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Dan kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa peristiwa di zaman Nuh dalam Kejadian pasal 7. Pasal 7 dan pasal yang ke-9 perjanjian Allah. Mari saudaraku dikutip kembali oleh Lukas. Lukas saudaraku mengutip bahwa sebagaimana terjadi di zaman Nuh saudaraku akan terjadi juga di zaman sekarang. Apa yang terjadi saudaraku di zaman Nuh akan terjadi juga di zaman sekarang. Dan apa yang terjadi di zaman Lot juga akan terjadi di zaman sekarang. Nah saudara kasih Tuhan. Di zaman Nuh semua dihapuskan. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Tidak ada saudaraku binatang yang hidup. Semua dihapuskan. Nah, di zaman Lot, saudaraku. Di zaman Lot, saudara kasih Tuhan, firman Allah tertulis bahwa ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot, saudaraku. Nah, kenapa istri Lot? Istri Lot, saudaraku, dikatakan jangan berpaling, dia berpaling, saudaraku. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena dia mengingat ayatnya yang ke-31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barang yang ada di dalam rumah, jangan lihat turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Dan saudara kasih Tuhan. Firman Allah saudaraku berkata, ingatlah akan istri Lot. Kenapa saudaraku? Karena dia ingat akan apa yang ada dalam rumahnya. Saudaraku. Apa yang ada di ladangnya. Saudaraku. Semua kekayaannya. Saudaraku. Semua apa yang menjadi usahanya. Saudaraku. Apa yang menjadi pekerjaannya. Saudaraku. Apa yang menjadi bagiannya. Saudaraku. Dia ingat akan semua. Nah, di zaman Nuh, saya ulangi, tidak ada satu orang pun yang selamat. Semua saudaraku dihapuskan, dibinasakan. Di zaman Lot, saudaraku, satu orang tertinggal. Saudaraku, dia menjadi tiang garam. Berarti saudaraku, istri Lot tertinggal menjadi tiang garam. Lot, saudaraku, diselamatkan. Dengan 2 putrinya, saudaraku. Karena 2 calon mantunya, saudaraku, tidak bisa menerima firman Allah. Dan saudara kasih Tuhan. Nah, kita masuk saudaraku ke zaman kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ayat 34, saya baca ulang.
Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara kasih Tuhan. Saya ulangi, di zaman Nuh, semua saudaraku dihapuskan. Di zaman Lot, saudaraku, satu tertinggal menjadi tiang garam, istri Lot. Kenapa? Karena ingat akan apa yang ada di rumahnya dan ada di ladangnya, saudaraku. Dia ingat akan ladangnya, saudaraku. Nah, di zaman gereja ini, saudaraku, Tuhan berkata melalui peristiwa, saudaraku, dari zaman Nuh sampai kepada zaman gereja. Tuhan berkata bahwa yang seorang akan dibawa. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan taken away, saudaraku. Kalau kita kenal, saudaraku, sebagai gereja yang disingkirkan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus hati-hati, saudaraku. Karena diingatkan sudah oleh firman Allah bahwa ingatlah akan istri Lot, saudaraku. Nah, bahayanya, saudaraku, adalah pada zaman Nuh terjadi makan dan minum, dan pada zaman Lot terjadi kawin mengawinkan, saudaraku. Makan dan minum dan membeli dan menjual, saudaraku. Nah, ini kondisi, saudara kasih Tuhan. Maaf, saudaraku, kondisi ini yang berbahaya buat kita. Ingat dikatakan dalam ayat 31, yang ada di perainan jangan turun. Yang ada di jangan ingat apa yang ada di rumahmu. Jangan ingat apa yang ada di ladangmu. Nah, saudara kasih Tuhan. Peristiwa di zaman gereja, saudaraku, akan sama seperti di zaman Lot. Seorang akan dibawa, seorang akan ditinggalkan. Seorang akan disingkirkan, seorang akan ditinggalkan. Seorang disingkirkan, seorang akan tertinggal. Kenapa? Karena ayat 31. Hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya dalam rumah. Dia sang kasih Tuhan, dia sudah kondisi, saudaraku, kekristenan yang ada. Tetapi sang kasih Tuhan, dia turun ke dalam rumah mengambil barang, saudaraku. Ingat apa yang ada dalam dirinya, saudaraku. Apa yang ada jadi miliknya. Saudaraku. Dan juga dikatakan di ladang, di ladang, saudaraku. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali, saudaraku. Janganlah ia kembali, saudara Tuhan. Mari, saudaraku, hati-hati, saudaraku. Peristiwa di zaman gereja ini, saudaraku, akan terjadi. Dan ini saya pesankan, saudaraku, ini belum terjadi. Tetapi firman Allah, saudaraku, sudah tertulis. Zaman Nuh sudah terjadi. Zaman Lot sudah terjadi. Saudaraku. Dia bukan tidak mengasihi istri Lot, saudaraku. Dia mengasihi, tetapi, saudaraku, firman adalah firman. Firman, saudaraku, tidak bisa dibatalkan oleh Allah sendiri pun. Firman, saudaraku, tidak bisa, saudaraku, dinyatakan bahwa itu tidak akan terjadi, saudaraku. Tidak harus terjadi. Nah, pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saudaraku, adalah ingat akan istri Lot. Yang kedua, akan terjadi satu peristiwa yang seorang akan dibawa, disingkirkan, taken away. Yang seorang akan ditinggalkan. Baik dikatakan yang ada 2 orang di atas tempat tidur, keluarga, rumah tangga. Yang kedua, sama-sama menghilang, bekerja. Yang ketiga, ada di ladang, berusaha, mengusahakan. Hati-hati, saudara Tuhan. Ini yang akan terjadi. Dan firman Allah berkata bahwa ini adalah merupakan banjir besar, saudaraku, yang akan terjadi. Air bah tidak akan terulang. Karena Allah sudah berjanji. Peristiwa, saudaraku, di zaman Lot itu masih bisa terulang. Dan peristiwa, saudaraku, di zaman gereja ini belum terjadi. Oleh karena itu Tuhan berfirman bagi kita agar kita, saudaraku, hati-hati dengan kondisi ini. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Kita lanjut firman Allah. Saudara pasti pernah membaca, saudaraku, satu artikel di sosmed, saudaraku, begitu banyak, saudaraku, tertulis dikirimkan, saudaraku, di forward dan dikirimkan, saudaraku, banyak orang yang membaca. Termasuk saya pun, saudaraku, suka akan kisah ini, saudaraku. Di mana dikatakan bahwa ada seorang pedagang kelontong yang bernama Acong, saudaraku. Setiap hari, saudaraku, ketika dia pagi, saudaraku, dan pulang dari tokonya, saudaraku, di depan gereja, saudara kasih Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini Oeh Acong. Saudara kasih Tuhan,
Tentunya saudaraku bukan hanya di saudaraku dia keluar, dia lewat saudaraku gereja itu dia tidak ibadah. Tentunya saudaraku ini adalah satu kondisi yang dimana saudaraku menyatakan bahwa dia selalu ingat akan Tuhan. Setelah ibadah saudaraku dalam kehidupan hari-hari saudaraku dia ingat akan Tuhan. Dia ingat saudaraku bahwa di dalam bait Allah itu dia beribadah. Di dalam bait Allah saudaraku dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan dia ingin saudaraku terus itu terukir dalam hidupnya. Maka ketika saudaraku dia lewat bait Allah saudaraku, dia lewat gereja saudaraku, dia selalu berkata, Tuhan ini oeh acong. Saudara kasih Tuhan, peristiwa itu saudaraku, kejadian itu saudaraku, dan apa yang dilakukan saudaraku, itu terus saudaraku, tetap dia berdoa. Tetap saudaraku dia ingat hubungannya dengan Tuhan saudaraku. Berapa lama saudaraku? 12 tahun. Selama 12 tahun itu dia lewat bait Allah dia berkata, Tuhan ini oeh acong. Nah saudara kasih Tuhan, sehingga orang-orang bertanya, kamu ngapain kalau berdiri sejenak di depan bait Allah? Dikatakan aku berdoa, dan aku berseru. Dan aku ingat kepada Tuhan. Dan aku berkata, Tuhan ini oeh acong. Nah saudara kasih Tuhan, singkat cerita. Akhirnya saudaraku, dia mengalami sakit. Dan dia harus saudaraku dirawat di ruang ICU. Saudara kasih Tuhan. Segala satu saudaraku, dia tetap berdoa. Dan satu ketika, dia mendengar ada suara yang berkata, acong, ini oeh Tuhan. Acong. Ini oeh Tuhan. Dia dengar dengan jelas saudaraku. Dan dia tahu itu Tuhan. Itu suara Tuhan. Suara yang dia dengar di bergereja saudaraku melalui gembalanya. Suara saudaraku yang dia tahu selalu berseru, selalu saudaraku bersekutu dengan dia. Saudara Tuhan. Dan dia tahu itu Tuhan. Dia copot semua saudaraku infus dan semua alat yang ada. Saudaraku dia keluar. Perawat saudaraku kaget melihat itu. Tapi saudaraku ketika dia berjalan saudaraku dengan baik, saudaraku dengan sehat. Saudara kasih Tuhan, perawat itu merasa ada sesuatu yang terjadi dalam diri acong. Dan saudara kasih Tuhan, mari saudaraku, tetaplah berdoa. Kita tidak tahu saudaraku hidup ini. Kita tidak saudaraku siapa yang pernah berpikir tentang COVID ini. Siapa yang berpikir saudaraku bahwa dunia akan begini saudaraku seperti ini. Tidak ada yang tahu. Tetapi firman Allah Mazmur 32 ayat 6 berkata, bahwa kalau kita berdoa, orang saleh berdoa, dan selama ia masih dapat ditemui, saudaraku, selama ia masih dapat ditemui, maka ketika banjir besar datang, saudaraku, itu tidak akan melanda ya, saudaraku. Dalam arti kata, mengalami, saudaraku, tetapi tidak melanda, saudaraku. Tidak tergerus, saudaraku. Tidak hancur, saudaraku. Mari, saudaraku, selama ia masih dapat ditemui, saudaraku. Kita menunggu, saudaraku, seorang disingkirkan baru kita cari Tuhan, terlambat. Kita menunggu saudaraku gereja sudah sempurna baru kita mencari Tuhan, terlambat. Selama ia masih dapat ditemui, saudaraku. Mari. Kedua, saudaraku, kita sudah baca, kita sudah dengar. Tetap berdoa. Maka saudaraku ketika dia mengalami sakit, saudaraku, Tuhan berkata, acong, ini oeh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, simpel saudaraku. Doa yang simpel, seruan yang simpel saudaraku, tetapi itu bermakna besar ketika dia, saudaraku, ada penyakit yang melanda ya saudaraku. Mari saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kita baca saudaraku dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6, kita membaca ayatnya yang ke-10 saudaraku. Ayat yang cukup panjang tetapi saudara kasih Tuhan. Agar saudara mengerti akan cerita ini maka saya harus membacakannya untuk saudara secara lengkap. Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada 2 tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saya ulangi. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan.
Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dilakukan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawanya lah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin metranya dan dengan cincin metra yang para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apapun. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman, dan ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di gua itu, berserulah kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari gua singa itu, dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikat yang untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku raja. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Allah memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saya baca saudaraku ayat ini, ayat yang ke-29. Dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Koresi, orang Persia itu. Mari saudara kasih Tuhan. Yang ketiga kita melihat. Inilah saudaraku hidup dalam dunia ini. Saudaraku, ketika kita berhasil, banyak orang saudaraku yang tidak suka. Banyak orang saudaraku yang ingin menjatuhkan. Banyak orang saudaraku yang ingin berbuat sesuatu saudaraku untuk mengganjal kita. Tetapi firman Allah datang pada kita pada pagi hari ini, bahwa kita harus saudaraku tetap berdoa. Daniel saudaraku ketika dia mendengar bahwa larangan itu telah dibuat, dia tetap tidak bergeming. Dia tetap saudaraku dengan kehidupan dia. Bukan dengan rutinitas saudaraku, tetapi dengan kehidupan dia. Sehari dia 3 kali berdoa. Seperti yang biasa dilakukannya, dia berlutut ke arah Yerusalem dan dia berdoa. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini. Ketika saudaraku, peristiwa itu saudaraku yang kita sudah baca menyatakan bahwa Daniel saudara kasih Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, dia ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku, apa yang dia lakukan saudaraku? Apa yang dia kerjakan? Apa saudaraku yang menjadi kehidupan dia? 3 kali sehari ia berdoa. Dia berlutut saudaraku, memohon. Jangan lupa saudaraku, dia memohon. Ayat 12 saya baca ulang. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah ya saudara. Berdoa, memohon kepada Allah ya saudara. Saudara kasih Tuhan, ini kita lihat saudaraku. Daniel berdoa, memohon kepada Allah ya. Yang pertama saudaraku, dia memohon saudaraku untuk siapa? Untuk orang-orang. Orang-orang yang bagaimana saudaraku? Yang tidak suka akan dia. Yang tidak suka saudaraku akan posisinya. Yang tidak suka saudaraku bagaimana dia menjadi kepala saudaraku dari orang-orang yang ada itu. Saudara kasih Tuhan. Dia saudaraku berdoa untuk mereka. Dia memohon kepada Allah saudaraku. Nah saudara kasih Tuhan, ini penting bagi kita. Ini penting saudaraku. Kenapa? Karena saudara kasih Tuhan. Kalau kita belajar firman Allah saudaraku, selalu ada tertulis bahwa ketika Allah saudaraku menghukum seseorang, ketika Allah saudaraku ingin menjatuhkan hukuman atas seseorang, maka ada kasih saudaraku. Dan tertulis, maka menyesalah Allah saudaraku. Nah saudara kasih Tuhan. Maka mari saudaraku, Allah itu kasih adanya. Maka saudaraku, kalau kita saudaraku orang yang hidup dalam Kristus, orang hidup saudaraku dalam doa, orang hidup saudaraku dalam roh, orang hidup dalam firman saudaraku, pasti punya kasih.
Pasti saudaraku dia akan berdoa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berusaha saudaraku menjegal dia. Untuk orang saudaraku yang mungkin saudaraku menyakiti hati dia. Saudaraku. Mungkin orang-orang saudaraku yang melakukan suatu saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tetapi doa ini saudaraku menjadi satu benih yang luar biasa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Saya ulangi, di hadapan Tuhan. Saudaraku. Kita harus punya poin saudaraku di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih. Yang terbesar saudaraku adalah kasih. Atau Korintus 13 mengatakan. Mari saudaraku, setelah itu saudaraku baru dia berdoa saudara kasih Tuhan. Untuk saudara kasih Tuhan, orang-orang yang ada saudaraku yang bersama dengan dia. Untuk 3 rekannya saudaraku, untuk mereka saudaraku yang tidak menjadi kelompok tersebut saudaraku. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena mereka juga harus didoakan. Agar apa saudaraku? Agar mereka tetap Tuhan setia. Setia saudaraku dalam bekerja dan melayani Raja. Baru saudaraku setelah yang terakhir saudaraku dia berdoa untuk dirinya. Dalam doanya saudaraku dia pasrah. Sebagaimana saudaraku rekan-rekannya saudaraku, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dalam pasalnya yang ketiga, saudaraku, saya ingat akan ayat ini. Pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari dalam tangan Tuhanmu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari saudara kasih Tuhan. Dia berdoa saudaraku. Dan dia berserah. Berdoa saudaraku dan berserah. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang bahagia. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan saudaraku ada rancangan yang penuh damai sejahtera. Shalom saudaraku. Damai sejahtera, shalom saudaraku. Dan di dalam shalom itu ada semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Mari saudara kasih Tuhan. Daniel tahu akan hal itu. Oleh karena itu dia tetap teguh. Dia tidak goyah saudaraku. Dia tetap berdoa. Kita sudah belajar saudaraku. Doa itu saudaraku ada 3 saudara kasih Tuhan. 1, berdoa untuk orang-orang saudaraku yang mungkin menyakiti kita. Kedua, saudaraku, berdoa untuk orang-orang yang tetap setia, saudaraku. Jangan sampai mereka berubah. Yang ketiga, berdoa untuk pribadi, saudaraku, dengan berserah. Dengan berserah. Maka percayalah, saudara kasih Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang dia katakan dalam firman-Nya. Tuhan saudaraku akan menggenapi firman-Nya tersebut dan Tuhan akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan sesuai dengan kuasa yang bekerja dalam kita. Mari saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini saudaraku banyak orang saudara kasih Tuhan yang dalam keadaan kondisi yang kurang baik. Mari saudaraku, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, tetaplah berdoa. Carilah Tuhan selama ia masih dapat ditemui. Ketika kita saudaraku banjir besar datang melanda dunia ini saudaraku, kita saudaraku tidak akan dilanda ya saudaraku. Artinya saudaraku banjir itu saudaraku ada kita alami, tapi saudaraku tidak menggerus kita, tidak menghancurkan kita saudaraku, tidak membuat kita saudaraku kehilangan segala-galanya saudaraku. Tetap Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Mari saudaraku, apapun yang jadi masalahmu, Tuhan ingatkan kita, tetaplah berdoa. Jangan lupa, tetaplah berdoa. Mari saudaraku. Nuh, dia boleh mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Acong saudaraku, dia boleh mengalami bagaimana Tuhan berkata, Acong, ini oleh Tuhan. Singkat, tapi itu bermakna saudaraku, menjadi remah yang luar biasa. Dan dia saudaraku sembuh saat itu juga. Yang ketiga, marilah kita jadi Daniel saudaraku. Tetaplah berdoa, jangan gentar dengan segala satunya. Yakinlah bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan, mari saudaraku, saya jemput saudara bangkit berdiri di rumah Anda masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga yang ada. Kalau saudara mau bergandengan tangan, bergandengan tanganlah. Kalau saudara mau saudaraku hidup seorang diri itu atau mungkin seorang diri saudaraku dan tidak ada di keluarga yang bersama dengan saudara pada saat ini, mari tetaplah saudaraku. Angkat tanganmu, arahkan pada Tuhan. Engkau tidak sendiri. Saudara. Engkau tidak sendiri. Tuhan berkata bahwa 2 orang 3 seorang sehati aku ada. Saudara dan saya, minimal saudaraku, saudara dan saya berdoa saudaraku, 2 orang. Bertiga saudaraku dengan Roh Kudus. Tuhan hadir. Haleluya. Saudara yang bersama dengan keluarga, mari saudaraku. Teguhkan hatimu, tetaplah semangat, jangan kendor. Percayalah bahwa Allah yang berfirman, Allah itu juga yang akan menggenapi seluruh keberadaan kita. Haleluya.
Huria labata kaya lama sikara lama takara lama sikara lama. Hira labata kaya lama sekara lama sikura lama sahbata kara lama sekaya lama. Oh haleluya, 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 haleluya. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara. Karena firman-Mu menjadi rema bagi mereka semua yang ada. Firman-Mu menjadi hidup bagi mereka semua yang ada. Dan ketika saat ini Tuhan tahu keberadaan mereka, maka Tuhan akan bekerja menggenapi firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa zaman Nuh akan terjadi, zaman Lot akan terjadi. Dan Tuhan akan gereja Tuhan Yesus akan mengalami penyingkiran. Mari Tuhan Kau tolong kami semua, agar kami boleh menghargai Tuhan rancangan-Mu. Agar kami boleh menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Agar kami boleh menggunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus dan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau jadikan kami acong-acong Tuhan. Oh yang selalu ingat akan firman-Mu, yang selalu ingat berdoa, yang selalu ingat Tuhan Yesus. Oh ada Engkau dalam bait Allah, ada Engkau Tuhan dalam hidup ini, ada Engkau bersama dengan kami Tuhan. Oh dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, oh rabalabalabalabalabalabalabalabal. Jamah Tuhan kalau ada yang sakit Tuhan, damah Tuhan, dilur-Mu Tuhan, membasuh mereka. Oh rabatakaya labatiki rabatakarabasekki rabalabalabalabalabalabal. Oh jamah Tuhan, lawat mereka Tuhan, basuh dengan bilur-Mu Tuhan. Oh dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Apabila di antara umat-umat Tuhan yang mungkin mengalami peristiwa seperti Daniel Tuhan, mari Tuhan, Engkau bela mereka Tuhan, dalam Engkau bela mereka Tuhan. Teguhkan posisi kedudukan jabatan mereka Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang mereka tekuni Tuhan tidak akan Tuhan berlalu dengan sia-sia. Apa yang mereka lakukan Tuhan untuk membela pekerjaan-Mu Tuhan, melayani Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, mereka akan dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan akan membela mereka, Tuhan akan menjadikan mereka Tuhan, oh sosok Tuhan yang tetap teguh, tidak akan goyah Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati posisi kedudukan jabatan mereka, berkati proyek-proyek mereka, berkati toko, usaha, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, berkati Tuhan Yesus. Apapun yang sedang mereka tekuni, termasuk home industry, Tuhan tolong dan Tuhan berkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Firman-Mu tertulis bahwa Engkau akan membedakan orang-orang yang beribadah kepada Engkau. Engkau akan membedakan orang-orang yang tidak terbawa arus, yang tidak Tuhan berubah. Engkau akan membedakan mereka. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa, menyerahkan Tuhan. Seluruh keluarga lepas keluarga ke dalam tangan-Mu. Rumah tangga lepas rumah tangga ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau berkati, turun damai sejahtera sukacita yang menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh saling mengasihi, saling melayani Tuhan, dan saling Tuhan Yesus melakukan firman-Mu, melakukan kewajiban mereka masing-masing. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Setiap perjalanan kehidupan mereka Tuhan tolong, saat ini Tuhan Yesus mungkin di antara mereka ada di dalam kota, ada di luar kota, ada di luar daerah, ada di luar pulau, maupun mungkin ada mereka dua di luar negeri. Engkau juga tetap sanggup Tuhan melawat dan memberkati mereka. Sebagian Engkau memberkati mereka dengan firman-Mu pada pagi hari, maka Engkau juga akan Tuhan sanggup memberkati mereka Tuhan dengan segala berkat daripada rohani dan jasmani Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan Yesus, hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka Tuhan Yesus yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan khusus. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga teringat Tuhan agar negara kami yang kami kasih, kiranya Tuhan tolong dalam segala satunya. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan waktu yang terindah. Demikian pula Tuhan untuk kota Tangerang Selatan ini, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga Tuhan memberikan kami kota ini Tuhan, untuk kami tempati, untuk kami beribadah. Maka Tuhan akan tolong segala satunya. Kami juga percaya Tuhan tetap bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dan hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Demikian pula saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya, terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat yang menerima dan Tuhan membawa berkat ini berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.